jadwal yang sudah terlaksana, yaitu di minggu ketiga hari Jumat bertepatan dengan sekarang tanggal 21 Maret 2022. Pertama yang diikuti harus Mas Eka Jamanumala, yang hormati pula guru TK dari TKA dan TKB. Untuk kegiatan, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita melakukan panggilan umat Om Swastiastu. Untuk kegiatan pokok hari ini kita sesuai dengan jadwal pembahasan tentang rapor dengan semester. Pada pokok sebelumnya kita juga sudah ada beberapa yang kita bahas untuk materi persiapan tentang rapor dengan semester, karena nanti kita akan rencana untuk pembagian rapor dengan semester nanti kita pakai tanggal 12 karena hubungan juga dari surat edaran yang mulai tanggal 21 Juni 21 Maret sampai dengan 8 April kita melaksanakan kegiatan bersama. Mungkin jadi banyak ada pembelajaran mungkin yang antara tidak bisa terlaksana karena dipotong kegiatan itu bersama menjelang jadi mungkin yang kita akan bahas juga tentang aktivitas semester dan pembahasan kita yang bulan lalu, sekiranya apakah ada kendala yang dihadapi selama untuk merancang aktivitas semester yang sudah ada, atau bukan kendala-kendala karena kemarin beberapa yang lalu itu Bu Madiwan sih sempat menanyakan untuk adanya sekarang cara pengisian di rapor, penekanan penilaiannya, apa yang harus kita menekankan untuk di penilaian itu dari yang kita ambil 4 nilai dari yang belum mulai sudah dan sangat mungkin yang kembalikan ke Sami, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi atau masalah yang mungkin bisa kita bahas pada kegiatan pembagian untuk waktu yang silakan. Silakan dari kelompok A atau B, kalau memang wonten kendala yang dihadapi kita ingin diungkapkan, silakan. Silakan. Yang menanyakan masalah laporan semester untuk penilaian di elemen yang pada garis yang pertama pada semester ini Jok D sudah menguasai, kan itu apakah diisi sudah mampu atau sudah terbiasa itu diisi nilainya. Yang pertama, baris pertama kita katakan itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk proyek itu untuk rapor dengan kita ditampilkan apa dihapus. Yang pertama, nanti pertanyaan
terbiasa menguasai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang nilainya ya, dari sini ya. Yang pertama artinya dari rekapan penilaian pada nilai agama keseluruhan. yang pertama yang dulu yang kedua untuk proyeknya di semester itu ditampilkan apa yang belum Kelompok PKK. Yang habis untuk yang di pada suplemen itu coba ibu ingat kalau rapor dari semester yang semester satunya bisa ibu bacakan rapornya yang mereka satu itu kan yang nanya sama Bu Arma aja karena dia file sudah satu. kalau kelas yang lain kelompok lain nanti yang dua bisa dibacakan. Penilaian dari yang kita merata-ratakan dan survei itu kan artinya rata-ratanya dari nilainya berapa dan tadi kurang 5 atau dari yang maksimal buat tetap kita mengisi keseluruhan nilai-nilai apa yang dapat dari rata-rata seperti rangkumannya ini dan yang
bulunya di depan juga menekan bulunya warna itu kecil. ya silakan dulu diwarnai ke dos. Tapi kan kemarin juga sempat ditambah juga dikirimkan sesuai dengan keinginan dari ibu. Artinya penekanan itu kan dari belum itu bintang 1, lain itu bintang 2, sudah itu bintang 3, sama itu bintang 4. Artinya Itu namanya untuk perbaikan. Yang ditanya itu kan Coba dia akan cepat apakah yang kasih PP yang keluar terus semester ini PP mana? Itu PKB. PP yang keluar semester ini. Mana yang keluar? PKB yang nomor 4 PKB di benar nggak ini yang
Dua untuk elemen satu dengan nilai agama dan informasi itu jati diri 224 jadi itu dasar grafik sistem 332 Nah sekarang 114 kira kan IPP-nya masih ini PP-nya gimana? PP-nya mengenal ajaran pokok agama Hindu, mengenal ajaran pokok agama Hindu ini PP-nya mengenal. Bagaimana caranya mencari PP itu sekarang? Gimana caranya? Ya kalau kita tadi di rapor kita PP itu sekarang. Satu empat karena ujian mampu mengenal ajaran pokok agama Hindu dan muridnya. Murid itu ini apa? Berarti apa yang berbeda itu? Dari 4. Semuanya perbedaan kan belum mulai sudah itulah nilai bukan belum mampu nilai mampu itu adalah ini bukan yang ibu harapkan bagi anak itu untuk PP nomor 1 adalah anak mampu mengenal ajaran pokok agamanya itu yang ibu harapkan. Itu bukan nilai mampu itu harapan kita semua, harapan kita agar anak mampu mengenal ajaran pokok. Nah sekarang nilainya bagaimana? Caranya itu menentukan 4 nilai 1, 2, 3, 4. Adik-adik itu berarti anak 3, 2, 4, 1. Apa yang dipakai data? Apa yang dipakai data? Ini metode apa yang harus kita ajarkan. Jadi untuk mengatakan mampu, bagaimana cara itu ajar? Mampu mengenal ajaran pokok dengan itu. Pasti ajaran pokok dengan itu. Berapa ada ajaran pokok dengan itu? Jadi biar itu punya standar. Oh, saya memberikan satu alasan ini gitu. Jangan sekedar memberikan satu, memberikan 2, 3. Oh, punya untuk di otak. Ada yang tanya, apa nanti yang dikasih saya? Apa nanti ada dapat 3? Apa nanti dapat 4? Biasanya dapat ini sila dapat kan? Yang dapat skill biasanya kan itu harus punya itu.
di otak itu solusinya ada begini. Akhirnya apa? Dari pas apa? Alasan apa yang pakai alasan kok bisa menilai ya? Kok bisa menilai dua? Kok bisa menilai salah? Yang ini kita cari anak mampu mengenal ajaran pokok agama Hindu. Tapi yang ini kita cari mampu mengenal ajaran pokok. Banyak ibu pakai sana. Mau kemarin? Pengertiannya mengenal ajaran pokok agama Hindu itu yang pakai mengenal keyakinan agama Hindu biasanya apakah itu bisa mengenal keyakinan percaya dengan misalnya Hindu kalau agama Hindu terus mampu nggak dia mengikuti persembahyaan turnamen film terus mengikuti gaya Trimatra saat di lapangan Mengenal ajaran pokok agama Hindu. Pasti ajaran pokok agama Hindu. itu pasti 100 dan tapi agak susah kalau tadi kalau berupaya paling itu sih ada ya agak mudah sedikit tapi kan hanya sekedar contoh aja biasanya. Nah, pengertian mengenal itu apa? Mengenal ajaran pokok agama Hindu. Yang dicari kita kan mengenal ajaran pokok, bukan melaksanakan. Mengenal keyakinan. Kalau sembahyang itu pelaksanaan ya. Mengenal kan. Orang mengenal dengan minimal kita menyebutkan kan. Mampu menyebutkan nama Tuhan. Jadi yang itu kan antara tujuan yang dicari dengan apa yang itu ajarkan. Lalu mengenal kan minimal menyebutkan. Jadi biar connect antara tujuan ibu tadi dengan apa yang diajarkan. Kalau ingin mengenal minimal menyebutkan, karena dapat menyebutkan ajaran pokok agama Hindu. Harus kena ajaran pokok agama Hindu minimal namanya saja. Apa sih ajaran pokok agama Hindu? Kita kayak jadi pada Tuhan tuh. Apa lagi? Kita satu ajaran pokok agama Hindu. Nah, kira-kira berapa itu bisa disebutkan ajaran pokok agama Hindu? Ya misalnya membaca taiban, aturan tanah, apalagi sembahyang tidak kali sehari, mengucapkan gaya Trimatra, nanti kok ajaran pokok agama Hindu. Yang lain kayak wangin, beritayo parisuda, berbuat baik, berkata baik. Mengucapkan itu nak kamu tidak cuma beritayo parisuda pada anak. Kita tahu, berkata baik, berpikir baik, berbuat baik, kan itu kita tahu. Tidak perlu beritayo parisuda bagi mantul, kan perlu. Sembahyang ke pulau saat di Bali, kan itu ajaran pokok agama Hindu. Itu kalau kita ajarkan ke anak-anak, bukan berarti ajaran pokoknya beritayo parisuda. Apa aja beritayo parisuda, nah usah kita. Kalau tapi bukan beritayo parisuda ya sudah, berkata baik, berbuat baik, berpikir baik. Dan dalam hitungan juga ya, namanya beritayo parisuda, cukup. Sayang dengan sesama teman kan itu ajaran pokok agama Hindu. Nah sekarang kalau misalnya ibu mempunyai konsep ajaran pokok agama Hindu dari 10, bagaimana cara ibu memberikan itu? Kita memberikan anak dari 3, dari 2, dari 1, dari 4. Dengan cara ibu menentukan anak ibu kok kita melakukan penilaian, ibu melakukan penilaian, kita ibu mengumpulkan A dapat 3, B dapat 3, N caranya.
kebiasaan Ibu menentukan nilai 3 di kelas 4. Dibanding dengan 3 salahnya dibanding 2 dibanding anak-anak tadi. Ada pasti ibu akhir baru dia semester 6 atau semester pokoknya banyak cepat artinya ada masalah gitu. Macam itu. Menilai harus cara penilaian kan salah satu diantaranya adalah objektif. Kan itu objektif. Kita harus punya data, kita harus punya data, kita harus punya pakem aturan. Jadi walaupun di dalam otak kita, kita panggil 3, 4 kita pasti ada proses terang-terang. Itu nggak objektif. Yang punya pengalaman gimana Ibu mengumpulkan anak besar dari semua ini nah, berarti lama ini Bu mau kawannya mau depan dan nggak bisa jawab tuh. Tentang itulah apa namanya mengenal atau menyebutkan ajaran pokok agama Hindu ini mengenal keyakinan agama ini hanya siapa yang tahu itu. Itu kan ada di TV lain. Terus Maya di mana? Itu kan ada di TV lain. Mengenal tempat ibadah. Kan dari TV lain. Ada nyambung itu ada nyambung. Masa? Ya. Kayak di semester 1 itu. Jadi sekarang ini sudah meningkat, sudah meningkat ya, mengenal ajaran pokok. Kayak ini satu itu Tuhan. Tolong pahami apa tujuan Ibu tadi di TV itu dengan konteks di saat pengajian gitu. Walaupun waktu ngajarnya konteksnya benar. Kalau sudah mengenal ajaran pokok, anak-anak ajaran pokok sama ini begini. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sambil mengucapkan salam, salamnya konteksnya itu. Sampai 8 saya kasih itu macam-macam tingkat ya. Untuk dibagi itu 4 aja sudah bagus kan. Untuk di negara mungkin 6. Untuk di A, KB mungkin 8. Jangan samakan ini. Jangan samakan. Kalau itu yang di KB mungkin 8. Ya kita pakai patokan ada 8 aja lupa sama ibu ya. Yang kita perkenalkan sama anak. Sekarang kenapa kasih nilai 3? Kenapa kasih nilai 2? Kenapa kasih nilai 1? Tadi kan sudah disebutkan yang ingin dicari adalah mampu mengenal itu apa artinya? Salah satu bentuk mampu mengenal itu disebutkan kan sudah mengenal, bukan menganalisa itu sebenarnya mengenal. Itu sudah mengenal menyebutkan. Nah, pakai indikatornya menyebutkan ajaran pokok agama Hindu di pelajaran itu. Misalnya kalau ada 8 atau sampai 8 dan itu 8 misalnya saya bang Mayan Muhammad Ilham Misalnya Beatrice
8, ditetapkan 8. 8 sebagai nilai maksimal ditetapkan seperti itu. Kalau anak sekarang sudah bisa menyebutkan 6, apa nilainya? 6 bagi 8 tadi 100 kan itu. Buktinya nilainya. Jadi kalau di tingkat yang lebih tinggi kan nilai yang kuantitatif atau apa kan kita lanjutkan. Misalnya bangun soal terus betul yang 6, betul begini. Itu. Di TK kan begitu. Di kampung begitu. Faktor itu di TK di SD di faktor terang. Memang kita di TK adalah kuantitatif. Sehingga kuantitatif. Makanya kalau ibu letakkan di TKP, mencatatkan di dalam faktor itu bagiannya 4. Bisa menyebutkan 2 per 4. Berapa nilai kita di TK kan 1, 2, 3, 4. Kalau dia mampu 2, cuma nilai. Aku menyebutkan 1 sampai 2. Ajar pokok, hari ini 1 nanti. Bisa menyebutkan sampai 4. Kalau nanti 2 bisa menyebut sampai 6. 3 mandiri, bisa menyebut sampai 8. 4 mandiri. Itu harus kelar. Aturan seperti itu. Pokoknya 4 nilainya sudah 4 aturan. Kalau sudah 4 memang betul atau masalah. Hasil gara-gara singlah aturan akhirnya memang begitu nih. Padahal nanti bisa tanya di dalam kelas. Terus juga kayaknya atau nilainya ya 3, 4. Nah itu, karena ibu tidak punya aturan. Kalau ibu punya aturan, ibu bisa menjawab. Kalau ibu ngain nilai, ibu yang menjawab. Nah ini perlu data. Itu harus ibu punya untuk semua apa tujuan itu. Terus untuk yang lain apa lagi? Itu kan semua ada lebih. Ada lagi? Bisa faktor.
mau laptop itu ada. Rubrek per tingkat harus sama. Sama bedanya sama. Tingkat harus kita B, kita B, kita A, kita A. Dan tolong jangan membuat rubrek TKA bisa sama dengan TKB, nggak mungkin. Karena kan TP-nya beda. Ini TP-nya pun beda. Mungkin TKA dengan TKB sama. Walaupun CP-nya sama. Beda. Kita itu kan dikasih CP satu artinya CP itu sudah selesai dalam waktu 3 tahun selama dia di PAUD. CP-nya kan yang berbeda apanya? Tuntutan kita yang berbeda. Tuntutan kita yang berbeda. Apalagi dengan KB. Nah, kalau di KB kita menuntut anak terbiasa kan terlebih itu. Menurut dia kalau di KB mau misalnya mau mengucapkan salam, mau menirukan doa yang diucapkan dulu kan di KB mau. Kalau TK kecil apa masih mau ya silakan. TK besar mestinya tidak mau lagi. Terbiasa. Dan TK besar mestinya kalau doa itu kalau bisa sudah terbiasa melaksanakan doa sendiri. Jangan lagi diikuti doa yang diucapkan dulu. Kalau TK kecil barangkali masih bisa, masih yang terima. Mau mengikuti doa yang diucapkan dulu, jadi guru mengucap doa dulu. Kalau di TK besar, apalagi semester 6, upayakan anak itu doa makan mulai ya dia aja berdoa. Jangan lagi dipandu. Jangan lagi dipandu itu tuntutannya, jadi tuntutannya berbeda. TK kecil, TK besar dan TKB. Dan CP-nya sama. Jadi kalau misalnya bagaimana menetapkan nilai 1, 2, 3, 4 misalnya pada doa itu, kalau TK besar misalnya duduknya terbiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu bisa duduknya terbiasa. Kalau ada yang tidak mau itu jelas otomatis 1 misalnya. Kalau dia mau kapal-kapal itu yang membedakan. Sudah mau terus 4 misalnya sudah mau terus dan mandiri. Mandiri dan busuk kan itu penilaian. Ada aturan yang kita harus pegang untuk diberikan nilai. Oke, kita balik. Penulisan tadi sudah mampu apa tidak itu di nilai elemen ya? Tuntutan di elemen itu kan sudah jelas. Ada semester ini si A titik-titik menguasai tujuan pembelajaran, menguasai TP-TP yang diajarkan bentuknya. Ada elemen agama moral, jati diri dan ada 3 elemen. Pada elemen jati diri apa TP-nya? Ada berapa tadi? 6. Jati diri aja. 6 tadi itu.
kan di agama. Nah, kenapa ini kalau jati diri? Jadi 7. 7. Yang dimaksud nilai elemen ini adalah nilai rata-rata dari rata-rata kan ini. Karena elemen jati diri, elemen dari agama ini terdiri dari 6 TP. Rata-rata dari nilai ke 6 TP ini untuk TP niki 114 rata nilainya ini. Kalau mungkin sekarang tengah semester berapa nilai bukunya? 3. Ya. Nah, 3 begini yang berubah dia. Tuh. Ini perubahannya kalau 3. Ini misalnya ini dan 3. Ya. Rata-rata bikin ini betul hasilnya niki rata-ratanya 3. Jadi nilai elemennya adalah 3. 3 itu artinya sudah. Ini harus perbaiki yang belum ini di tulisnya di argumennya 1, 2, 3, 4 ini belum mulai sudah sama. Dan ini tolong huruf besar, huruf pertamanya pakai huruf kecil. Jadi dengan langsung ini akan bisa ben boleh. Ini ben yang melihat raportnya. Kecil apa besar? Besar depannya. Besar atau kecil? Besar depannya. Buka raportnya. Kan raportnya kan bahasa di raportnya. Kecil sini awal. Yang Pak Tuan bilang kemarin, katanya kalau di depannya koma, turunnya kecil belakangnya. Kalau dia gede, dia baru besar mulainya. Oh, yang di raport apa isinya? Koma apa kecil? Yang koma. Kalau koma ya pakai. Dan ini di raport untuk nilai elemennya benar nggak kalau dipakai titik? Baca. Pada semester ini si A pakai titik dulu. Kalau bisa dikasih titik kan nggak benar. Pada semester ini si A. Ini mau nah, di sana lebih baik koma. Pada semester ini desa Sri Jadi lu kecil pakai. Kalau dinilai di bawahnya itu ya udah ibu pakai titik. Jadi kita sepakati itu. Mari kita sepakati. Iya, kalau sudah huruf kecil ya dikit sudah berubah dia sekarang jadi huruf kecil. Karena kita meling nanti karena kita meling ya hurufnya harus pas. Kadang-kadang itu dia. Masuk tuh ya. Itu untuk nilai elemen. Jadi pada semester ini kalau kita lihat raportnya
sebetulnya di sini pada nilai elemen menguasai tujuan pembelajaran itu menguasai. Nilainya apa sekarang? Sudah menguasai, belum menguasai, belum menguasai, sangat menguasai itu nilainya. Itu nilainya. Nah kemudian pada raport kemarin kita sampaikan pada beberapa teman di raport tolong nilai itu dimunculkan atau maksudnya ditimbulkan biar jelas berbeda dengan bahasa yang lainnya. Kalau nilainya itu belum mulai itu di pokoknya biar lebih kelihatannya setelah dicetak itu lebih menonjol. Mau ibu miringkan, mau ibu bol, mau ibu warnai. Tetapi enggak, nilai. Kalau di belakang tetapi ada nilai nggak itu nilai. Mau lebih, pokoknya dia mencolok nilainya gitu. Itu nilainya. Kalau orang baca raport, Pak ini butuh nilai anak saya. Nilainya itu ya. Mau warnai silakan. Asal satu kelas sama. Asal satu kelas sama. Caranya itu tolong di rubrik sudah diperbaiki. Jangan ibu memperbaiki setelah mailing, jadi payah ini. Rubriknya sudah diisi itu. Rubriknya ini ibu sudah harus perbaiki. Kalau di dia kasih warna merah. Warna merahnya itu semua rubrik ini harus isi gitu ada nilainya. Kalau nak di rubriknya nanti ibu suka besar kalau menit gitu. Kalau sudah ada rubriknya sekalian pasti yang muncul di nyali. Kalau ibu mau bolkan misalnya ini bolkan ini. Kalau ada dulu banyak bul loh, banyak. Ini beda cetakannya dengan bahasa yang lain. Kalau ada sebelum mailing itu rubriknya semuanya begitu. Bol ini munculnya, ini semua nilai, semua nilai.
proyek dihapus apa tidak? Sebenarnya postur rapor kan ada proyek, tapi kita kan belum melaksanakan proyek, kan itu permasalahannya. Postur rapor memang harus ada proyek. Kalau tidak kita tampilkan, sepertinya kita tidak akan melaksanakan proyek. Menurut saya tampilkan saja, cuma nilainya kosong kan, dan bahasa di bawah apa namanya di bawah belum itu dihapus, memang tidak dilaksanakan. Karena tidak ada nilai di bawah kolom itu kan ada bahasa tentang pelaksanaan nilainya. Nah, ini kosong kan, pasti kosong di sini karena di data anak tidak ada nilai. Ini kosong. Ya, ini di data anak kan ada nilai. Ini kita kosong. Selama melaksanakan proyek ini kita belum melaksanakan. Nah, soal data kena nggak usah. Ada semester ini anak melaksanakan proyek apa? Rencana kita kan bisa. Yang bertujuan apa? Kan masih tetap belum dilaksanakan di tengah semester itu. Dan belum ada nilai. Kalau kita hilangkan ini postur rapor, kenapa berbeda? Jadi kurikulum kita tidak lengkap, karena kita tidak lengkap. Di bawah nanti mana kosong. Jadi kalau ditanya kenapa ini kosong, dulu kan bisa dijawab. Proyek itu hanya satu kali dalam semester, kita nanti akan adakan di tengah semester 5. Jadi postur kurikulum kan memang harus ada proyek. Cuma proyek P5, katanya sekarang katanya sudah menjadi P7, kenapa tidak? Tadi mesti ayu ini. Enggak di P7. Apa itu P7 nya? Belum yang kalau di P7. Jadi saya tak mau, saya udah murid gitu. Nah, dinas kan, saya tak mau, saya udah murid bahwa kita tidak belajar P7. Apa P7 itu? Apa yang ibu kan cari pada proyek ini sekarang namanya apa? Yang ibu rencanakan untuk semester ini. Pada semester ini anak kita melaksanakan proyek apa? Akan melaksanakan proyek apa? Minuman tradisional. Tulis itu nama proyeknya itu. Yang bertujuan untuk mencari 3 dimensi produk Pancasila apa yang Pancasila. Karena semester 2 itu sisa daripada semester 1 kemarin maka dicari 3, sekarang lagi saya lagi 3. Itu yang ditulis di sana. Itu juga harus disamakan nanti dengan kelas lain, jangan kelas lain. Kecuali proyeknya beda. Kalau misalnya tiap kelas proyeknya kan beda ya, kan beda ya. Kalau semua kelas proyeknya sama ya sama dia. TKB, B2, B4, kalau proyeknya sama tulisannya, dan proyeknya beda dia. Misalnya di B1, pelaksanaan proyek membuat olok ke cencong gitu misalnya. B2 membuat proyek akan membuat lolos embung gitu misalnya. Beda ya. B3 juga membuat jamu kuat. Beda.
beda begitu? Bolehlah beda begitu? Kalau kita lihat sebenarnya sama tapi pakai tapi ini sudah juga beda bahan tapi minuman tradisional jadi terus beda bahannya saja. Kayak kemarin masak gitu kan beda menunya, tapi masakan Nusantara tapi beda-beda kan tambah ini paling mahal. Bikin makanan itu kan beda masakan Nusantara. Ya, yang penting itu isi nanti itu proyeknya itu karena kita perencanaan kita ada. Nah, semester 2 belum terlaksana. Perencanaan kan sudah ada punya. Di program itu dalam satu semesternya kan sudah ada. Kemudian portofolio isi mana? Dapat tengah semester. Tidak perlu. Apa kira-kira? Kira-kira benar lah kalau tidak diisi kan itu kita harus lah. Nah, dulu tidak kita isi. Ya, kalau kita isi itu benar kan tidak diisi. Karena postur rapor tahu kurikulum mereka kan itu ada portofolio, ada proyek, ada ekstra kan itu mestinya semakin lengkap semakin bagus. Walaupun kemarin nggak diisi, ada yang nanya. Ya harus evaluasi. Ibu punya anak foto sekarang, hari ini? Hah? Nah, kalau ada yang itu berarti anak punya, berarti mereka proses pembelajaran. Karena proses pembelajarannya kan harus dilengkapi dengan dokumen foto kan gitu. Makanya kemarin di awal setiap anu kita isi foto kan KTP ya kan. Kan penilaian itu lewat objektif kan, tuh kan itu. Fotonya sama ya semester 2 kenapa harusnya dihapus? Kenapa padahal itu kan silatnya berbakat Itu kan dihapus. Kan cuma 3 makanya itu yang baik diambil. Itu kan perlu karena kita itu ambil yang tiga terbaik elemen aja. Kita ambil 3 elemen aja waktu itu, makanya dihapus. Tidak menampilkan 15 buku. itu kenapa bisa dihapus itu Maksudnya menghapus apa nih? Itu waktu di tengah semester kan. Terus dari mana? karena terlalu banyak di semester dihapus terus di semester 1 di akhir semester diisi 3 elemen itu juga yang kosong bisa Karena kita menampilkan buku yang terbaik. Foto terbaik sekarang sudah ada foto terbaik sampai hari ini. Kan ada.
Ceritanya lengkap Ibu, karena kita melaporkan, namanya melaporkan. Kita membuat laporan pada orang tua 2 kali per semester. Hanya semester dan akhir laporan itu buktinya lengkap. Nah kalau sekarang seperti nggak ada foto ya buat. Tapi penilaian itu kurang lengkap kemarin. Karena tidak ada dokumentasi. Nah kalau dari awal kurikulum mereka kita 15 sekian mungkin bisa itu memang ribetnya. Jadi kita dikurangi cukup 3 aja per elemen. Itu per elemen. Itu per elemen akhirnya. Nah sekarang kalau memang ada kesulitan ya semestinya itu lengkap ya. Dan foto lengkap. Kalau tulisan sepakati, kalau tidak, yang tidak ada dan isi. Sudah ada Bentuk. Lengkap, namanya laporan. Kan itu udah diajarkan penilaian itu ada nilai, ada dokumentasi, kan itu penilaiannya. Tidak hanya nilai saja. Dokumentasi. Tetap setelah itu ada nilai, harus simpan dokumentasinya. Sesuai dengan kelompok. Nah, itu foto terbaiknya kan berbeda. Kenapa harus sama? Mana harus sama? Itu yang sama, itu fotonya dicurigai. Kegiatannya tidak sama. Walaupun PP-nya sama, kegiatannya tidak sama. berarti ketuanya isi, karena semester isi. Iya, bisa. Tahun depan isi semua. Semester isi. Ibu kan sudah disiapkan satu laptop itu beberapa